Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, adalah topik tentang Tuhan mendengar dan menjawab doa serta menyembuhkan. Berbicara tentang jawaban doa, berbicara tentang mujizat kesembuhan. Setiap kita pasti merindukan jawaban dari doa-doa kita. Setiap kita pasti merindukan Allah mengerjakan mujizat kesembuhan bagi kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang sedang mengalami sakit, di mana saudara rindu Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Dengar saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kita adalah Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan setiap saudara. Kalau saat ini saudara rindu Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan dalam kehidupan saudara, dengar, Dia Allah yang rindu juga mengerjakannya, dan Dia Allah yang sanggup mengerjakannya. Mungkin ada saudara saat ini yang telah menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan sekian lama saudara. Dengar, Allah kita adalah Allah yang mendengarkan doa umat-umatnya, dan Dia adalah Allah yang menjawab doa umat-umatnya. Malam hari ini saya percaya melalui renungan firman Tuhan ini, iman saudara akan dibangkitkan, dan saya percaya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara dan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi saudara dan memberikan jawaban bagi saudara atas segala doa-doa dan seruan saudara kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Gunakan waktu ini benar-benar untuk merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini bagaimana supaya kita mengalami mujizat kesembuhan, bagaimana supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Biarlah malam hari ini saudara diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati.
Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang Raja Hizkia, di mana Raja Hizkia ini menghadapi situasi yang sangat sulit pada waktu itu, di mana dia mengalami sakit, dan sakitnya begitu parah, dan dia hampir mati. Dan pada waktu itu datanglah Nabi Yesaya bertemu dengan Hizkia dan memberi pesan kepada dia bahwa dia akan mati. Itu sebabnya Raja Hizkia disuruh untuk meninggalkan pesan bagi keluarganya. Bayangkan pada waktu itu saudara, situasi yang dihadapi oleh Hizkia. Dia jatuh sakit, penyakitnya begitu parah. Dan di tengah-tengah sakit yang dia alami, datang pula pesan kepadanya supaya dia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya karena dia akan mati. Bayangkan jika situasi yang dihadapi oleh Hizkia itu kita hadapi hari ini saudara. Terbaring sakit parah, begitu parahnya sampai tidak ada harapan. Dan kemudian datang nubuat kepada kita, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu karena engkau akan mati. Itu satu situasi yang begitu menekan, satu situasi yang putus harapan saudara. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, maka akhirnya Hizkia berespon, dan hasil dari responnya itu apa yang terjadi saudara? Di ayat yang kelima, di mana ayat sebelumnya Nabi Yesaya setelah memberikan pesan itu kepada Raja Hizkia, akhirnya dia pergi. Tetapi waktu dia berbalik dan pergi, belum jauh dia pergi, maka ayat 4 dikatakan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Jadi pada saat Yesaya mau keluar, datanglah firman Tuhan kepada Yesaya,
Di mana ayat 5 dikatakan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi belum lagi keluar Yesaya, saudara, datanglah firman Tuhan kepada dia, sampaikan kepada Hizkia bahwa doanya telah didengar dan kemudian dia akan disembuhkan. Akhirnya keputusan yang tadinya sudah dibuat bahwa dia akan meninggal, bahwa Hizkia harus menyampaikan pesan terakhirnya, akhirnya keputusan itu berubah dan Allah berkata bahwa dia akan disembuhkan. Dan yang luar biasa, saudara, di ayat 6 dikatakan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Bukan hanya dia disembuhkan, saudara, bukan hanya diberi kesempatan sebentar, tetapi Raja Hizkia diberi kesempatan yang begitu panjang. Dia diberi umur 15 tahun lagi. Bayangkan pada waktu itu, saudara, dahsyatnya yang dikerjakan oleh Tuhan, di mana ada satu orang yang tanpa harapan sudah sakit parah dan hampir mati, sudah disuruh meninggalkan pesan, tapi akhirnya disembuhkan total dan umurnya dipanjangkan 15 tahun lagi. Dan bukan hanya umurnya diperpanjang, saudara, bukan hanya dia disembuhkan. Kalau kita lihat ayat 6 itu dikatakan, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan menyatakan janji-janjinya yang luar biasa bagi Hizkia dan umat Israel, di mana Tuhan berkata bahwa dia akan melepaskan mereka yang sedang dijajah oleh Asyur pada waktu itu. Dan Tuhan juga berjanji bahwa dia akan memagari kota mereka, melindungi, menjagai kota mereka. Itu janji Tuhan bagi Hizkia. Jadi ada janji yang luar biasa. Selain dia disembuhkan, diperpanjang umurnya, Tuhan juga membebaskan dia dari musuhnya. Dan kemudian Tuhan jagai mereka. Betapa luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya, khususnya bagi Raja Hizkia. Orang yang tanpa harapan, orang yang sakit parah, orang yang sudah disuruh menyampaikan pesan terakhir, tapi akhirnya mengalami kesembuhan dan umurnya ditambahkan 15 tahun dan janji-janji Tuhan pun dinyatakan bagi dia. Adakah saat ini saudara-saudara sedang mengalami sakit penyakit? Seringkali saya membaca dan membalas komentar-komentar video-video sebelumnya, saudara, dan di sana saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami sakit dan rindu kesembuhan. Dan mungkin saat ini saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara juga sedang mengalami sakit. Dengar, saudara, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Kalau Hizkia yang tanpa harapan pun sanggup dia sembuhkan, kalau Hizkia yang sudah disuruh menyampaikan pesan terakhir pun Allah sanggup ubah kondisi dan situasinya, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, dengar saudara, Allah kita sanggup menyembuhkan saudara. Allah kita sanggup mengubah situasi kondisi kehidupan saudara. Allah kita itu sanggup mengangkat beban berat saudara. Allah kita sanggup untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Allah kita Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Masih ada harapan saudara. Kalau Hizkia yang sudah terlentang dan hampir mati pun masih ada harapan. Bahkan umurnya ditambahkan 15 tahun lagi. Hari ini terhadap segala situasi yang sedang saudara alami, saya mau menegaskan bahwa masih ada harapan. Masih ada harapan. Tegaskan kepada diri saudara, tepuk dada saudara, dan katakan kepada diri saudara bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Sekalipun begitu sulitnya, sekalipun begitu beratnya, dengar, masih ada harapan di dalam Tuhan. Percaya saudara, masih ada harapan di dalam dia. Saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang dilakukan oleh Hizkia sampai akhirnya Tuhan mengubah keputusan itu.
Sampai akhirnya dia yang sudah koma dan seharusnya menyampaikan pesan terakhir, akhirnya disembuhkan dan umurnya dipanjangkan 15 tahun lagi. Apa yang dia lakukan ketika situasi itu dia hadapi? Apa yang dia lakukan ketika kondisi itu dia alami? Sekali lagi saudara, dikatakan bahwa Hizkia sakit parah pada waktu itu. Dan di tengah-tengah sakit parahnya dan hampir meninggal, ayat 2 dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saat dia sakit parah dan kemudian datang nubuat supaya dia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, apa yang dia lakukan saudara? Dia mengarah ke dinding dan kemudian dia mulai berdoa kepada Tuhan. Jadi terhadap situasi yang dia alami, yang dia lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan. Kondisi yang berat yang sedang dia alami, kondisi kritis yang dia alami, dia menghadapi itu dengan berdoa kepada Tuhan. Dan bukan hanya berdoa saudara. Di ayat yang ketiga, bagian terakhir, kalimat terakhir dikatakan, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia berdoa dengan tangisan yang sangat. Dia begitu menangis di hadapan Tuhan ketika dia dengar itu, bahwa dia umurnya hanya sebentar lagi. Dia berdoa dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dengar saudara, hari ini atas segala kondisi yang saudara alami, hal yang paling penting yang harus saudara kerjakan adalah sujudlah di kaki Tuhan dan berdoalah. Menangislah di kaki Tuhan, menyerahkan segala masalah, tantangan, persoalan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Berdoalah dan menangislah saudara. Dia Allah yang mendengarkan tangisan kita. Saudara lihat di ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Doa dan tangisan yang dinaikkan oleh Hizkia saudara didengar oleh Tuhan. Doanya didengar, air matanya pun dilihat oleh Tuhan. Hari ini ketika engkau berbeban berat, ketika engkau sakit, ketika hidupmu susah, lalu kemudian engkau mulai sujud di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menaikkan seruan-seruanmu kepada Tuhan, dengan menangis engkau berdoa di sana, maka dengar, Tuhan akan mendengarkan doamu, Tuhan akan mendengarkan seruanmu, dan Tuhan akan melihat air matamu yang mengalir, dan setiap tetesan air mata kita, Allah mengerti bahasanya. Mungkin saat ini saudara-saudara hanya mampu menangis, tidak ada kata-kata yang sanggup terucapkan, tidak ada kata-kata yang indah yang mungkin sanggup saudara ucapkan lagi saat ini. Hanya air mata mulai mengalir, hanya air mata mulai menetes dan membasahi pipimu. Dengar saudara, sekalipun tidak ada kata-kata yang keluar saat ini, bahasa tetesan air matamu pun Tuhan tahu. Itu sebabnya saat ini kalau engkau menangis di kaki Tuhan, teruslah menangis. Kalau air matamu mulai berderai di kaki Tuhan oleh karena masalah tantangan yang engkau hadapi, dan kau mengadu kepada Tuhan, dengar saudara, teruslah menangis. Karena Allah pasti mendengar dan pasti menjawab segala seruan dan doa saudara. Ada kalanya kita bingung saudara, ada kalanya tidak ada jawaban. Saya pun pernah mengalami dalam kehidupan saya mengalami satu masalah yang sangat sulit. Tidak ada jawaban, tidak ada solusi. Kemanapun aku pergi tidak ada jalan keluarnya. Di mana masalah yang aku alami saudara adalah, satu kali saya buat program untuk pembelian alat-alat musik lengkap gereja saudara, dan waktu itu kami ngumpul-ngumpul dana, dan akhirnya terkumpullah dana waktu itu untuk membeli alat musik sederhana. Lalu pergilah kami ke kota. Saya bentuk sebelumnya panitia, dan panitia ini menawarkan diri supaya dia ikut, dan kami berangkat sama-sama. Dan dia juga bukan hanya menawarkan diri ikut, tapi dia tawarkan supaya
Dia bawa mobilnya dan mobilnya ini yang akan membawa alat musik itu pulang. Lalu kami berangkat, saudara. Dibawalah mobil jemaat ini, mobil Kijang Innova pada waktu itu. Dan sampailah kami di tengah kota Medan, di depan toko musik, saudara. Lalu kemudian kami parkirkan mobil, kami masuk ke dalam. Saya mulai memilih satu persatu alat-alat musik itu, kami kumpulin dan kemudian dicatat semuanya. Lalu kemudian dihitung. Saat dihitung budget kami tidak cukup, saya mulai tawar sesuai dengan budget yang kami punya. Dan waktu itu akhirnya yang punya toko musik ini akhirnya menyetujui bahwa saya membayar sebesar budget yang kami punya, padahal harganya dia jauh di atas itu. Lalu kemudian setelah selesai, saudara, pengambilan alat musik itu dan setelah selesai hitungan semua, saya berkata kepada jemaat ini, mereka 2 orang. Saya berkata, silakan pergi ke mobil, ambil mobil kita supaya kita pulang membawa alat musik sebagian. Dan ketika mereka keluar dari toko musik, saudara, waktu itu betapa kagetnya mereka. Ternyata mobil Kijang Innova itu hilang. Tidak ada lagi di tempat parkiran. Waktu itu jemaat, panitia pembelian alat musik tadi, yang membawa mobilnya itu pucat, saudara. Dia begitu takut. Dia begitu bingung kenapa mobil ini bisa hilang. Kemudian saya lihat dari jauh, saya melihat situasinya dan saya pikir ada yang gak beres. Lalu saya datang kepada mereka, lalu saya berkata, ada apa? Lalu mereka bilang, mobil Kijang Innova hilang. Saudara, saya bingung betul. Saya datangi tukang parkir, saya marah, saya berkata, di mana mobil itu? Siapa tadi yang ngambil? Dia berkata, tadi ada orang yang pakai kunci membuka mobil itu dan dia dengan gampangnya masuk. Lalu dia bawa mobil itu, bahkan dia bayar uang parkirnya. Jadi saya pikir tadi itu adalah kawan Bapak. Begitu bingungnya, kok bisa ada orang yang bisa mengambil mobil itu dengan mudahnya. Dan ternyata singkat cerita memang, saudara, ada sindikat mafia di kota Medan sana yang mengambil mobil itu. Saya bingung betul, jemaat ini juga bingung. Bayangkan, saudara, saya yang merupakan hamba Tuhan perintisan di desa, di mana ada jemaat yang dengan sukarela dan senang hati menawarkan mobilnya untuk pembelian alat musik, untuk membawa alat musik itu dari kota Medan. Kami pergi naik mobil itu, tetapi dalam perjalanan pembelian alat musik itu, mobil itu hilang, saudara. Saudara bisa bayangkan kondisi yang saya alami. Betapa bingungnya, saudara. Betapa bingungnya. Kebingungan saya adalah atas hilangnya mobil itu. Bagaimana saya mengembalikan? Bagaimanapun saya bertanggung jawab sebagai gembala. Dan kebingungan saya yang kedua adalah nanti apa kata orang di desa ini. Akan tersiar berita bahwa pendeta itu membeli mobil dikawani oleh jemaatnya, lalu kemudian mobil jemaat itu hilang. Itu pasti menjadi berita yang gempar. Dan belum lagi bagaimana nanti jemaat ini, bagaimana imannya nanti. Kalau mobilnya dengan senang hati dia bawa untuk pembelian alat musik, tapi mobil itu jadi hilang. Saudara, begitu bingungnya saya pada waktu itu. Saya coba menghubungi beberapa orang berpengaruh di kota Medan, saudara. Tetapi tidak ada solusi apa-apa. Tidak ada solusi apa-apa. Kami bingung dan akhirnya kami pulang. Ketika pulang, saya ceritakan kepada istri saya. Lalu kemudian kami mulai terduduk, saudara. Saat kami terduduk, tidak ada kata yang sanggup terucap. Tidak ada kata. Kami berdua, kami bergandengan tangan. Yang ada hanya tangisan. Tidak ada yang lain. Tak sanggup mulut berkata-kata. Kami hanya menangis, Tuhan bagaimana? Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Kami menangis di kaki Tuhan dengan bingung pada waktu itu, saudara. Dan singkat cerita, akhirnya saya mencoba bersama dengan jemaat ini, kami mencoba menjumpai orang yang diduga mengambil.
Kami datang ke rumahnya, lalu saya akhirnya bertanya kepada dia. Waktu saya bertanya kepada dia, dia balik menuduh saya, jangan-jangan pendeta yang mengatur ini semua, pendeta yang menyuruh kawan pendeta untuk mencuri mobil itu. Bayangkan saudara, begitu bingungnya waktu itu saya, tak ada kata yang bisa terucap menjawab itu. Tapi kami curiga dan tahu betul kayaknya dia yang mengambil, karena mobil itu dulu berasal dari dia. Sepertinya dia masih menyimpan kunci serap dan dia naruh GPS di dalam mobil itu, sehingga begitu kami pergi dia bisa dengan gampang mengambil mobil itu. Dan dia mafia di Medan sana, saudara. Begitu bingungnya. Tetapi singkat cerita, mungkin sekitar hampir 1 tahun, akhirnya kami dengar berita bahwa mafia ini memecat anggotanya yang dia suruh ngambil mobil itu kemarin, yang dia suruh untuk mencuri mobil itu. Dan ketika didengar berita bahwa dia memecat anggotanya itu, akhirnya kami kejar anggotanya ini, dan anggotanya ini ditangkap dan diinterogasi dan kemudian direkam. Dan singkat cerita, anggotanya ini mengakui semuanya. Dan kami bawa rekaman itu kepada mafia ini. Ini pengakuan anggotamu, dan dia tidak bisa mengelak lagi. Dan akhirnya saudara, dia mengganti rugi semua, bukan hanya mobil yang dia ganti rugi, bahkan alat musik yang saya taruh di atas mobil yang saya mau perbaiki itu juga diganti semua. Perongkosan kami selama hampir 1 tahun bolak-balik ke Medan, itu pun dia ganti semua. Apakah saudara bisa melihat betapa ajaibnya Tuhan, bagaimana dia bekerja? Seringkali setelah peristiwa itu saudara, kami berdoa tak ada lagi kata yang sanggup diucapkan, tetapi yang ada hanyalah tangisan, tolong Tuhan, tolong. Tolong Tuhan, tolong. Dan akhirnya hampir 1 tahun kemudian doa itu dijawab. Hari ini saudara, kalau kita sudah belajar dari Hizkia yang tanpa harapan itu, ketika dia berdoa dan menangis, doanya dijawab. Dan saya juga sudah bersaksi bagi saudara bahwa ketika kejadian peristiwa kehilangan mobil terjadi, yang dinaikkan hanya tangisan, doa dan tangisan, doa dan tangisan. Sekalipun butuh waktu hampir 1 tahun, tapi pada akhirnya doa itu dijawab. Doa itu dijawab, tangisan itu didengar. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara yang sedang memikul beban berat? Adakah mungkin saudara sakit seperti Hizkia, sakitmu parah? Adakah saat ini persoalanmu begitu berat? Masalah ekonomimu, masalah pekerjaanmu, masalah anak-anakmu, masalah keluargamu, atau masalah apapun itu yang begitu berat engkau alami saat ini. Dengar saudara, dengar. Datanglah di kaki Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami Allah menyatakan mujizatnya. Maka engkau akan mengalami Allah menjawab doa-doa dan tangisanmu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita saudara. Dalam beban berat yang kita alami, berdoalah dan menangislah kepada Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua yang bisa kita belajar dari Hizkia ini, sehingga pada akhirnya Tuhan menjawab doanya, Tuhan ubah kondisi itu, Tuhan ubah keputusan itu. Yang kedua saudara, yang saya rindu kita lihat adalah isi doanya, di mana ayat yang ketiga dia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia." Ketika Hizkia berdoa saudara, yang dia doakan adalah dia menyatakan bahwa dia telah hidup dengan setia di hadapan Tuhan. Tuhan, bukankah aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu? Dan ketika dia ungkapkan itu saudara, dan sambil menangis dan berdoa, akhirnya Tuhan ubah keputusan itu. Artinya apa saudara?
Bagaimana Hizkia menjalani hidupnya selama ini, itu menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk mengubah keputusannya. Itu menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizat kesembuhan bagi Hizkia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kita tidak cukup hanya berdoa dan berdoa, saudara. Kita harus sertai doa kita dengan hidup setia terhadap Tuhan, dengan menjalani hari-hari kita dalam kesetiaan terhadap Tuhan, setia untuk beribadah, setia untuk bersekutu dengan Tuhan, setia untuk berkorban bagi Tuhan, setia untuk melakukan apa yang bisa kita kerjakan di hadapan Tuhan. Itu yang diungkapkan oleh Hizkia. Bukankah aku telah hidup dengan kesetiaan di hadapanmu? Hari ini masihkah ada kesetiaan itu di dalam kehidupan saudara? Bagaimana dengan ibadah saudara? Apakah saudara masih setia beribadah kepada Tuhan? Bagaimana dengan doa-doamu? Apakah saudara masih setia berdoa kepada Tuhan? Bagaimana dengan hari-hari saudara? Apakah saudara setia merenungkan firman Tuhan? Apakah saudara memiliki kesetiaan di hadapan Tuhan, saudara? Hizkia punya itu sehingga Tuhan melakukan mujizat itu kepada dia. Hizkia punya itu, saudara, sehingga Tuhan mengubah keputusannya terhadap Hizkia, dan dia disembuhkan, bahkan ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Kesetiaan, saudara. Miliki kesetiaan di hadapan Tuhan. Hari-hari saudara isi dengan kesetiaan. Selalu saya mengingatkan dan mengulang-ulang, channel renungan malam ini dibuat untuk menjadi channel atau renungan malam saudara, supaya setiap malam saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini saya mau menegaskan saudara, setialah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan ada satu channel lagi yang saya buat, yaitu doa pagi, yaitu channel renungan penyejuk jiwa, di mana channel itu dibuat untuk renungan doa pagi. Tujuannya saudara, supaya sebelum saudara istirahat, saudara merenungkan firman Tuhan dari channel doa malam ini. Dan kemudian sebelum saudara bekerja setiap hari, saudara terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan dan berdoa melalui doa pagi, melalui renungan pagi. Mari komitmen saudara, setia bersekutu dengan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia melakukan apa saja yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, saudara. Ketika Hizkia menjalani hidup dalam kesetiaan, ternyata bagi Tuhan itu penting. Itu malah menjadi alasan bagi Tuhan untuk mengubah keputusannya dan untuk menyembuhkan Hizkia, menambahkan umurnya 15 tahun lagi, bahkan memberikan janji-janjinya kepada dia. Saat ini saudara, sebagai aplikasinya, miliki kesetiaan dalam kehidupan kita. Setia beribadah, setia merenungkan firman Tuhan, setia berdoa, setia dan setialah di hadapan Tuhan. Itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga masih dari isi doa Hizkia. Di ayat 3 dikatakan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Yang kedua yang diingatkan Hizkia di sini adalah bahwa dia telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia menjalani hidupnya dengan mengerjakan perkara-perkara yang baik di hadapan Tuhan, dan dia melakukan itu dengan ketulusan, saudara. Dia hidup dalam ketulusan untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik di hadapan Tuhan. Dia hidup dalam ketulusan untuk berbuat baik di hadapan Tuhan. Itu sebabnya akhirnya Tuhan berkata, "Yesaya, berbaliklah, sampaikan kepada Hizkia bahwa aku telah mendengar doanya dan mendengar tangisannya." Yang ketiga yang ada pada kualitas yang ada pada Hizkia adalah dia adalah orang yang berbuat baik dalam sepanjang hidupnya, dan perbuatan baiknya itu dia lakukan dengan ketulusan. Hari ini saudara,
hiduplah dalam kebaikan, kerjakanlah hal-hal yang baik, lakukanlah hal-hal yang baik, dan lakukanlah semuanya itu dalam ketulusan. Banyak orang yang berbuat baik, saudara, tetapi tidak tulus, karena mereka ingin sesuatu di balik itu. Apakah itu pujian, pengakuan, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang bukan hanya berbuat baik, bahkan bersandiwara pun orang mau untuk mendapatkan pengakuan. Salah satu contoh, saudara, satu kali saya pergi ke satu gereja, dan ketika saya berada di gereja itu, sebentar lagi saya berkhotbah di satu Natal, KKR Natal, saudara, dan sore-sorenya saya sudah sampai, dan waktu itu datanglah salah satu majelis gereja di sana, dan kemudian saya sedang melihat-lihat sound system. Kemudian majelis gereja ini berkata, saya yang beli ini. Bahkan dia menunjuk kipas yang belum terlalu lama dibeli, yang sudah dipasang. Dia juga berkata, kipas ini juga saya yang beli. Lalu kemudian waktu itu saya berkata, tetap semangat, Pak. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan yang baik bagi Tuhan. Korbankan yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia telah mengorbankan segalanya bagi kita. Dan beberapa waktu kemudian, saudara, saya bertemu dengan gembalanya. Dan kemudian saya cerita tentang Bapak ini, bahwa Bapak ini telah melakukan banyak hal ya di gereja itu. Saya bertanya kepada gembala ini. Betapa kagetnya saya ketika gembala ini berkata, ya memang dia yang beli itu, tetapi uang yang digunakan adalah uang pembangunan, bukan uang pribadinya. Ternyata Bapak ini ingin pengakuan, padahal bukan dia yang membeli dengan uangnya sendiri. Dia yang beli memang, tetapi bukan dengan uangnya sendiri, padahal dari pengakuannya itu kepada saya, itu dibeli dengan uangnya, pengorbanannya. Bayangkan, saudara, ada orang yang pura-pura berbuat baik untuk mendapat pengakuan. Hari ini yang dituntut oleh Tuhan dari kita adalah lakukanlah yang baik, bukan berpura-pura melakukan yang baik. Lakukanlah yang terbaik, dan kemudian lakukan yang terbaik itu dengan ketulusan hati. Itu yang Tuhan rindukan, saudara. Kita berbuat baik dengan ketulusan hati kita. Hari ini, hiduplah dalam kebaikan. Lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan. Kerjakanlah yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan lakukan semuanya itu dengan tulus ikhlas. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan lakukan yang terbaik bagi keluarga saudara. Bahkan untuk orang lain. Mari kita lakukan yang terbaik. Dan lakukanlah itu semuanya dalam ketulusan. Maka saudara akan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Seperti Dia menyembuhkan Hizkia. Seperti Dia merubah kondisi yang ada. Dia pun sanggup mengubah kondisi kehidupan saudara. Memulihkan kehidupan saudara, menyembuhkan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita telah belajar dari firman Tuhan ini saudara, di mana Tuhan melakukan perkara yang luar biasa, di mana ketika Raja Hizkia sakit dan hampir mati dan sudah disuruh untuk menyampaikan pesan terakhir kepada keluarga. Ketika firman itu datang, mulailah Raja Hizkia menangis dan berdoa. Dan dia kemudian mulai mengungkapkan bagaimana dia setia di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia mulai mengungkapkan bagaimana dia berbuat baik dalam ketulusan, bukan mencari pengakuan. Ketika itu dia lakukan, saudara, akhirnya Tuhan ubah keputusan itu. Dia yang tadinya sudah dibilang akan mati, sekarang disembuhkan. Bahkan ditambahkan umurnya 15 tahun. Bukan hanya itu, bahkan janji-janji Tuhan pun dinyatakan dan digenapi di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami perkara besar daripada Tuhan, kalau saudara rindu mengalami mujizat, disembuhkan, dipulihkan dan sebagainya, saudara, mari datang kepada Tuhan dengan berdoa dan menangis. Mari datang kepada Tuhan dalam kesetiaan saudara, apapun yang terjadi. Dan mari datang kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik dalam ketulusan. Maka saudara akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan ini, maka kita akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa.
Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, di mana mereka telah merenungkan firman-Mu, bagaimana Hizkia mengalami mujizat yang sudah kritis, hampir mati, sudah disuruh menyampaikan pesan kepada keluarga, tetapi akhirnya Engkau nyatakan mujizat kesembuhan-Mu bagi dia ya Tuhan. Engkau pulihkan dia, bahkan Kau tambahkan umurnya 15 tahun. Engkau nyatakan janji-janji-Mu bagi dia. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Nyatakan perkara besar, ajar mereka hidup dalam doa, berseru kepada Tuhan dalam beban persoalan yang mereka alami. Ajar mereka hidup dalam kesetiaan, dan ajar mereka berbuat baik dalam ketulusan. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan, dan hamba berdoa berkati semua anak-anak-Mu ini untuk mereka menerapkan firman-Mu, dan biarlah janji-janji firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya, dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu untuk mereka berkomitmen melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia, dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup
mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara,
Percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara.
Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur
Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.